Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Badai debu menyebar di dalam hutan. Pada saat ini, tatapan kelompok Lindong menembus debu dan fokus pada makhluk besar di jarak dekat di depan. Sosok besar itu tampak mirip dengan kera iblis kristal api sebelumnya. Namun, ukurannya lebih besar dan warna tubuhnya juga lebih gelap. Melihat dari kejauhan, sosok itu tampak mengenakan armor kristal merah menyala yang tebal. Terlebih lagi, mata merahnya yang buas sebenarnya memiliki kecerdikan dan keganasan mirip manusia yang muncul di dalamnya. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa ia cukup cerdas. Mata Lindong juga mengeras karena seruan lembut Ying Huan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat liar dan hebat dari tubuhnya. Kemungkinan kekuatannya jauh melebihi kera iblis kristal api biasa. Tak disangka bahkan Raja Kera Kristal Api telah muncul. Orang ini cukup terkenal di sekitar Blood Rock Grounds. Namun, dia biasanya berlatih jauh di dalam pegunungan. Tak disangka, dia benar-benar menerobos masuk ke tempat kita kali ini. Mata Yuan Fang sedikit dingin saat dia melihat makhluk besar dengan aura tegas dan berkata dengan dingin. Ying Huan melirik Lindong. Dia sedikit ragu dan hendak mengucapkan terima kasih atas bantuannya ketika dia melihat Lindong sudah melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menatap Raja Kera Kristal Api di jarak yang cukup dekat tanpa berkedip. Sikapnya menyebabkan Ying Huan tanpa sadar mengertakkan giginya. Kalian semua tersesat sekarang, akulah yang pertama kali menemukannya. Raja Kera Kristal Api di hutan itu mengipasi tangannya yang besar di depannya dengan cara yang kasar. Angin kencang menebarkan debu. Mata merahnya menatap kelompok Lindong saat ia berteriak eksplosif dengan mulut penuh aura jahat. Setelah berlatih hingga tahap ini, Raja Kera Kristal Api jelas memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika bukan karena garis keturunannya yang tidak murni, kemungkinan besar ia sudah berwujud manusia. Lelucon yang luar biasa. Urat mineral ini milik Sekte Dao kami. Sejak kapan hakmu untuk mengambil barang-barang yang ada di sini? Raja Kera Kristal Api, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu harus membawa antek-antekmu dan kembali ke pegunungan. Jika tidak, begitu para ahli dari Sekte Dao kami bergegas, pelatihan pahitmu selama bertahun-tahun kemungkinan besar akan sia-sia. Yuan Fang tertawa dingin. Heh, tidak ada hal yang belum pernah aku lalui selama bertahun-tahun. Jangan gunakan nama Sekte Dao untuk menakutiku. Hanya kalian, anak-anak muda saja, tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku mundur dengan patuh. Kata-kata yang sombong. Kemarahan melintas di mata besar Ying Huan sebelum dia berkata, kawan besar, kamu hanya memiliki kekuatan 7 ahli tahap Yuan Nirvana. Oleh karena itu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu sombong di depan kami. Meskipun binatang iblis biasanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat, Raja Kera Kristal Api ini hanya berada di tahap 7 Yuan Nirvana. Namun, dari penampilannya, dia jelas memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan 8 ahli tahap Yuan Nirvana. Meskipun demikian, jika mereka memasukkan Lindong, yang memiliki kekuatan bertarung yang jauh melebihi penampilannya, pihak mereka akan memiliki 4-7 ahli tahap Yuan Nirvana. Kemungkinan besar Raja Kera Kristal Api tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka berempat bergabung. Lindong, kita harus mendapatkan pohon kuno Yuan abadi. Mata Ying Huan memandang ke arah Lindong setelah kata-katanya terdengar. Mulutnya bergerak sedikit dan bisikan lembut terdengar di telinga Lindong. Apakah hal itu sangat langka? Lindong malah bertanya. Dia tidak tahu banyak tentang pohon kuno Yuan abadi ini. Ya, terlebih lagi, ini sangat berguna bagi sekte kami. Pohon kuno Yuan abadi ini mampu secara otomatis menyerap energi alam dan menggumpalkannya menjadi buah-buahan. Buah-buahan itu sangat bermanfaat bagi murid-murid seperti kami. Lindong melirik 5 buah merah cerah yang tergantung di pohon hitam. Dia memang bisa merasakan energi yang kuat dari dalam diri mereka. Namun, bukankah jumlah ini terlalu kecil untuk sebuah sekte super? Pohon kuno Yuan abadi yang kita lihat di depan mata kita hanyalah sebuah bibit. Kita tidak tahu apakah ada benih di dalamnya. Jika ada benih, nilainya akan melonjak 100 kali lipat. Benih. Mata Lindong menjadi sedikit fokus. Ada pohon kuno Yuan abadi di gerbang Yuan.
Namun, pohon kuno itu sudah matang melalui perawatan mereka. Saat ini, pohon itu dikabarkan berukuran puluhan ribu kaki. Setiap kali pohon kuno itu berbuah, ia akan menghasilkan ribuan buah yuan abadi. Pohon yuan abadi adalah salah satu alasan utama mengapa murid-murid gerbang yuan jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekte lainnya. Ying Huan menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Wajah cantiknya berubah menjadi sangat suram saat ini. Jantung Lin Dong berdetak kencang. Beberapa ribu buah bersama-sama, jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Namun, untuk merawat pohon kuno yuan abadi sampai sejauh itu, jumlah kerja keras dan usaha yang diperlukan juga akan sangat besar. Tidak mungkin ada satu orang pun yang mampu melakukan hal itu. Jika pohon kuno yuan abadi ini benar-benar memiliki benih di dalamnya, kemungkinan besar eselon atas akan terkejut ketika berita ini dikirim kembali ke sekte, gumam Lin Dong pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku. Karena benih ini sangat berharga, kemungkinan besar akan menimbulkan keributan jika berita ini tersebar. Terlebih lagi, Blood Rock Grounds ini bukanlah daerah yang damai. Pada saat itu, akan ada sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya yang mengincar tempat ini. Bahkan, mungkin ada beberapa individu yang diam-diam mencoba mencurinya secara diam-diam. Dengan hadiah yang begitu berharga di depan mata, bahkan pencegahan yang dibawa oleh nama Dao Sekte akan melemah secara signifikan. Berdasarkan murid-murid mereka saja, mungkin akan sangat sulit untuk mengintimidasi para penjahat tanpa hukum di Blood Rock Grounds. Lin Dong menoleh dan secara kebetulan melihat Ying Huan menatapnya. Mata hitamnya yang besar dipenuhi dengan ekspresi serius. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi misi biasa, namun malah berubah menjadi misi yang merepotkan. Bibir Lin Dong melengkung. Setelah itu, kelopak matanya menyempit. Dengan menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh beberapa dari mereka, dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, Raja Kera ini, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri." Suara Lin Dong sangat lembut, tapi hati Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya berdetak kencang. Dari kata-kata pembuatnya, mereka bisa mendengar niat membunuh yang menusuk tulang sedingin es yang terkandung di dalamnya. Semuanya terdiam. Mereka juga tahu bahwa jika Raja Kera Kristal Api melarikan diri dan akhirnya menyebarkan berita mengenai pohon kuno yuan abadi ini, hal itu akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Namun, mereka masih tidak dapat membentuk niat membunuh yang tidak berperasaan secara instan. Lagi pula, mereka tidak mengalami apa yang dialami Lin Dong. Lin Dong benar, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Yuan Fang jelas jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Ying Huan dan dua lainnya. Matanya langsung berkedip sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ying Huan juga mengatupkan gigi peraknya setelah mendengar kata-kata Yuan Fang. Dia berkata dengan tegas, "Jiang Kun, Yuan Ling, kalian berdua akan menyerang dan menghadangnya dari depan. Lin Dong, kalian akan membantu mereka dari samping. Kakak Fang, atur agar para murid mengunci area ini." Meskipun Ying Huan tahu bahwa Lin Dong bisa menandingi Jiang Hao, dia tidak mengatur agar Lin Dong berada di garis depan. Bagaimanapun, Raja Kera Kristal Api ini jauh lebih kuat dari Jiang Hao. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan terluka parah. Lin Dong tidak mengatakan apapun setelah mendengar pengaturan Ying Huan. Dia hanya melihat ke arah Yuan Fang dan dengan lembut berkata, "Kakak perempuan Fang, kera iblis kristal api yang telah ditidurkan sebelumnya, jangan biarkan satupun dari mereka pergi." Hati Fang Yuan terkejut ketika dia melihat wajah muda dan tenang Lin Dong. Jelas sekali, dia tidak menyangka kalau pikiran Lin Dong begitu berhati-hati dan kejam meski usianya masih muda. Dia tanpa sadar menghela nafas pelan. Beruntung dia adalah murid dari sekte Dao mereka. Kalau tidak, itu akan menyebabkan seseorang sulit tidur dan makan dengan tenang. Menyerang. Tangisan pelan tiba-tiba terdengar dari mulut Ying Huan. Pada saat berikutnya, Yuan Power yang perkasa tiba-tiba meletus dari tubuh Jiang Kun dan Yuan Ling. Segera, tubuh mereka keluar dengan kecepatan seperti kilat. Aura tajam dengan cepat menutupi Raja Kera Kristal Api di jarak yang cukup dekat. Tepat ketika Jiang Kun dan Yuan Ling menyerang, Ying Huan melompat dan tubuh cantiknya mendarat di pohon besar. Segera, dia melambaikan tangannya dan sitar hijau seperti zamrud muncul.
Setelah itu, gelombang yang membuat Lindong terkejut perlahan menyebar dari sitar. Kecapi seperti zamrud diletakkan dengan lembut di atas lututnya. Tangannya yang seperti batu giok seputih salju terulur sebelum mendarat dengan lembut di senar sitar. Senar sitar bergerak sedikit dan ruang di sekitar Ying Huan tampak terdistorsi. Pada saat ini, matanya yang jernih terfokus pada sitar di depannya dan dia sepertinya telah memasuki kondisi yang sangat fokus. Riak yang sangat mengejutkan menyebar dari sitar di depannya. Lindong juga sedikit terkejut ketika dia menatap Ying Huan yang memancarkan riak mengejutkan dari dalam tubuhnya. Segera, matanya tertuju pada sitar zamrudnya. Matanya langsung mengecil. Berdasarkan fluktuasi yang dihasilkan, sitar di tangan Ying Huan seharusnya menjadi harta jiwa yang sangat kuat. Selain itu, fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada segel raungan langit naga hitam miliknya. Kemungkinan besar benda itu bisa dianggap berada di tingkat atas di antara harta karun jiwa surgawi. Sepertinya gadis ini memiliki latar belakang yang cukup signifikan. Pikiran ini terlintas dalam hati Lindong. Harta karun jiwa surgawi bermutu tinggi bukanlah benda biasa. Jika dijual di rumah lelang, nilainya puluhan juta pil nirvana. Selain itu, sebagian besar murid biasa tidak mampu membayar sejumlah besar uang. Lindong tidak mengetahui latar belakang Ying Huan. Yang dia tahu hanyalah bahwa kakak perempuannya adalah kakak perempuan tertua di Sky Hall dan merupakan anggota generasi muda yang paling menonjol. Dari kelihatannya sekarang, latar belakang kedua saudara perempuan Dao Sekte ini jelas tidak sederhana. Jiang Kun dan Yuan Ling bergegas keluar sementara pemikiran ini masih melekat di hati Lindong. Yuan power yang kuat meletus dan langsung menyelimuti Raja Kera Kristal Api. Kamu ingin menyerang? Kamu mencari kematian? Niat membunuh yang ganas melintas di mata merah Raja Kera Kristal Api ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dalam menghadapi serangan gabungan dari duo Jiang Kun. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju sebelum aura jahat yang mengerikan melonjak. Tangannya yang besar, yang ditutupi oleh kristal merah api, menghantam dengan keras ke arah duo Jiang Kun sambil diiringi angin jahat. Angin palem yang luar biasa liar dan ganas dari mereka bertiga langsung berbenturan di udara secara merajalela. Suara keras segera muncul. Setelah itu, badai energi yang mengejutkan langsung melanda. Angin itu secara langsung memaksa duo Jiang Kun mundur selusin langkah. Sebaliknya, Raja Kera Kristal Api itu hanya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Kemampuan bertarung yang kuat dari binatang iblis terungkap sepenuhnya pada saat ini. Raja Kera Kristal Api tertawa terbahak-bahak setelah memaksa mundur duo Jiang Kun dengan satu pukulan. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Namun, setelah tawa nyaringnya baru saja terdengar, suara sitar yang merdu tiba-tiba muncul. Setelah itu, banyak gelombang sonik hijau giok menyebar dengan cepat dan dengan cepat menelan Raja Kera Kristal Api. Mata merah Raja Kera Kristal Api bersinar. Pukulannya langsung menghantam gelombang sonik hijau giok yang menyebar. Setelah itu, dia mendengar suara retakan sebelum gelombang sonik langsung dihancurkan olehnya. Betapa tidak bergunanya. Raja Kera Kristal Api itu membuka bibirnya dan tertawa keras setelah melihat bahwa gelombang sonik tidak mampu menahan satu pukulan pun. Namun, tawa dinginnya belum sepenuhnya terbentuk, ketika dia tiba-tiba menjadi kaku. Ini karena dia menemukan bahwa gelombang sonik yang pecah itu tidak hilang. Sebaliknya, mereka menempel di tubuhnya seperti belatung di tulang. Akhirnya, mereka dengan sigap menembus tubuhnya. Setelah cahaya hijau giok ini menembus tubuhnya, mata Raja Kera Kristal Api segera berubah drastis. Ini karena dia merasakan tubuhnya mengeluarkan sedikit sensasi mati rasa dimanapun lampu hijau giok lewat. Bahkan energinya yang melonjak menjadi sedikit lamban. Gadis kecil, kamu mencari kematian? Pada saat ini, Raja Kera Kristal Api akhirnya menyadari betapa kuatnya gelombang sonik ini. Dia segera meraung dengan marah. Segera, dia berubah menjadi sosok merah menyala dan bergegas menuju Ying Huan bersama dengan aura mengerikan dan menakutkan. Mata Ying Huan berhenti pada sitar. Namun, dia jelas bisa merasakan angin kencang yang tiba-tiba datang. Segera, jari-jarinya yang halus menyapu senar sitarnya. Gelombang sonik berwarna hijau giok cerah keluar dari sitarnya dengan cara yang seperti kilat.
Setelah itu, mereka benar-benar berubah menjadi panah hijau giok mengerikan yang menghujani Raja Kera Kristal Api. Dentang dentang dentang. Panah hijau giok menghujani tubuh Raja Kera Kristal Api. Anak panah yang bersinar itu sangat tajam. Meskipun Raja Kera Kristal Api memiliki pertahanan yang sangat kuat, ia masih bisa merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Terlebih lagi, anak panah bercahaya itu tidak hilang setelah mengenai dia. Sebaliknya, mereka berubah menjadi cairan hijau giok yang menempel di tubuhnya dan terus menyerang tubuhnya. Mengom. Raja Kera Kristal Api itu jelas menjadi marah karena taktik Ying Huan. Warna merah di matanya menjadi cerah. Cahaya merah yang mengerikan tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya dan itu benar-benar menghancurkan cairan hijau di sekitar tubuhnya dengan paksa. Setelah itu, telapak tangannya yang besar langsung menyerang Ying Huan. Ying Huan sedikit mengangkat pupil matanya. Dia melihat tinju Raja Kera Kristal Api yang terlempar dengan keras. Namun, dia sepertinya tidak akan menghindarinya. Segel logam hitam raksasa tiba-tiba bersiul pada saat ini. Itu meluas seiring angin sementara auman naga bergema di tempat itu. Roh naga hitam melesat keluar dari segel logam sebelum cakar naganya yang besar bertabrakan dengan tinju besar Raja Kera Kristal Api. Bang! Angin liar dan kencang menyapu dan pohon-pohon besar di sekitarnya langsung hancur menjadi bubuk pada saat ini. Namun, serangan Fire Crystal Ape King berhasil diblokir. Dasar bocah nakal! Raja Kera Kristal Api dengan marah menatap segel logam besar yang tergantung di udara. Dia bisa melihat Lindong menunduk dan menatapnya dengan mata tenang. Wanita ini dengan baik hati memainkan musik sitar untukmu. Teman bodoh, kamu benar-benar kurang berkelas. Lindong berkata dengan nada menggoda. Ying Huan tanpa sadar tertawa ketika mendengar kata-kata Lindong. Orang ini benar-benar berniat membuat marah Raja Kera Kristal Api itu sampai menjadi gila. Aku akan mencabik-cabikmu. Raja Kera Kristal Api itu menjadi sangat marah karena kata-kata Lindong. Niat membunuh muncul di mata merahnya. Namun, dia baru saja hendak menyerang ketika dua angin kencang bertiup dari belakang. Mereka adalah duo Jiang Kun yang mengikuti dari belakang. Raja Kera Kristal Api itu jelas tidak berani meremehkan duo Jiang Kun. Terlebih lagi, dia saat ini sedang diganggu oleh suara sitar dan kekuatan bertarungnya telah menurun. Segera, dia hanya bisa dengan paksa berbalik dan terlibat dengan duo Jiang Kun lagi. Lindong melihat pertempuran yang luar biasa sengit dan penuh kekerasan dari atas. Dia melambaikan tangannya sebelum naga hitam besar yang menempel di sekujur tubuhnya bergegas maju. Setelah itu, ia membungkus Ying Huan di dalamnya. Dia tahu bahwa suara sitar yang terakhir sepertinya memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan Raja Kera Kristal Api. Dengan bantuan suara sitar, akan lebih mudah menghadapi Raja Kera. Oleh karena itu, suara sitar Ying Huan cukup penting dalam pertempuran ini dan penting untuk melindunginya dengan baik. Mata Ying Huan melirik Lindong ketika roh naga itu melesat mendekat. Segera, kecepatan dia memainkan sitar secara diam-diam meningkat. Banyak gelombang sonik berwarna hijau giok menyebar di udara dan terus-menerus menjerat Raja Kera Kristal Api, yang bertarung sengit dengan duo Jiang Kun. Saat duo Jiang Kun terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Kera, Yuan Fang juga memimpin beberapa murid dan dengan cepat mundur. Setelah itu, kera iblis kristal api yang ditidurkan Ying Huan sebelumnya, semuanya dihabisi satu demi satu. Pertempuran sengit dan penuh kekerasan meletus secara gila-gilaan di bagian dalam hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, kera iblis kristal api itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Hal ini disebabkan oleh efek korosif gelombang sonik sitar Ying Huan. Kalau tidak, hanya duo Jiang Kun saja, kemungkinan akan sangat sulit bertarung dengan Raja Kera Kristal Api. Orang besar itu akan segera lelah. Mata Ying Huan terfokus pada medan pertempuran. Ekspresi gembira juga terlihat di matanya, sementara gerakannya tanpa sadar menjadi sedikit lebih lambat. Jangan memperlambat musik sitar. Lindong adalah orang yang paling dekat dengan Ying Huan. Dia juga orang pertama yang menemukan musik sitar melambat. Ekspresinya langsung berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ying Huan sedikit terkejut saat mendengar suara Lindong. Dia baru saja akan segera meningkatkan kecepatannya ketika Raja Kera Kristal Api dibawa meraung ke arah langit.
Raungannya yang keras menghalangi beberapa musik sitar yang melambat. Bang! Aura Raja Kera Kristal Api tiba-tiba melonjak ketika musik sitar diblokir. Sebuah pukulan dengan kuat mendorong kembali duo Jiang Kun. Segera, dia menginjak tanah dan langsung lari menuju langit. Ekspresi Ying Huan berubah saat dia buru-buru berteriak. Segera, dia mencoba memainkan sitarnya untuk menghentikan Raja Kera Kristal Api. Namun, Raja Kera Kristal Api itu sudah sadar kali ini. Banyak raungan memekakkan telinga yang mengandung energi kuat menyebar dengan liar dan menghalangi musik sitar Ying Huan. Brengsek! Ying Huan segera mengatupkan giginya saat melihat ini. Kilatan dingin melintas di matanya yang jernih. Namun, tepat ketika dia hendak menggunakan suatu teknik, Lindong, yang telah mengamati semua ini sambil berdiri di atas segel logam, tiba-tiba bergegas keluar dengan eksplosif. Kecepatan Lindong sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Raja Kera Kristal Api. Sampah 5 Yuan Nirvana Stave juga berani menghalangi raja ini? Kamu benar-benar mencari kematian? Raja Kera Kristal Api langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat Lindong muncul di hadapannya. Tinju besarnya membawa angin kencang saat dia menghantam Lindong dengan keras. Lindong, hati-hati! Ying Huan dan yang lainnya di bawah langsung terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka jelas memahami betapa liar dan ganasnya serangan Raja Kera Kristal Api. Bang! Tinju besar itu dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Ekspresinya masih seperti sumur tua tanpa riak. Garis abu-abu terbentuk di antara alisnya seperti kilat. Setelah itu, dengan cepat menyebar. Mata abu-abu yang mengerikan, jahat dan menakutkan sekali lagi muncul. Mata setan yang sunyi? Ying Huan dan yang lainnya juga melihat mata iblis di antara alis Lindong. Setelah itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah serius. Tanpa berhenti berdetak, seberkas cahaya abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari mata iblis. Sinar cahaya itu mendistorsi ruang itu sendiri saat ditembakkan, menyebabkan ekspresi Raja Kera Kristal Api yang tampak menakutkan berubah secara drastis ketika rasa bahaya yang besar merembes keluar dari hatinya. Mengom! Raungan keras tiba-tiba keluar dari mulut Raja Kera Kristal Api. Cahaya merah cemerlang keluar dari tubuhnya, dengan cepat berkumpul untuk membentuk kristal merah menyala yang membungkus seluruh tubuhnya. Saat sinar matahari menyinari kristal merah menyala ini, kristal tersebut tampak sekokoh berlian dan mengeluarkan kekuatan pertahanan yang kuat dan menakutkan. Namun, sinar abu-abu itu tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, ia langsung menembus ruang kosong. Pada saat berikutnya, benda itu bertabrakan dengan keras pada tubuh kristal merah api itu. Suara sedikit mendesis terus terdengar saat tabrakan terjadi. Setelah itu, sepasang mata merah di bawah badan kristal tiba-tiba menyusut, sebelum kejutan memancar ke matanya. Itu karena ia menyadari bahwa di setiap titik pada badan kristalnya yang disentuh oleh sinar cahaya abu-abu, banyak garis retakan dengan cepat terbentuk. Kecepatan penyebaran garis retakan sangat cepat. Dalam sekejap, itu sudah menyebar ke seluruh tubuh kristalnya. Ki abu-abu di mata Lindong melonjak sebelum kata-kata sedingin es yang menusuk tulang keluar dengan lembut dari mulutnya. Setelah dia berbicara, tubuh kristal merah api itu hancur berkeping-keping. Pecahan kristal meresap ke udara. Sinar cahaya abu-abu itu melintas dalam garis lurus. Akhirnya, ia menembus kepala Raja Kera Kristal Api dengan cara yang seperti kilat hingga membuatnya kebingungan. Cahaya abu-abu langsung menembus kepala Raja Kera Kristal Api. Jejak darah tertinggal. Akhirnya, cahaya itu melesat ke kejauhan dan menghilang. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Raja Kera Kristal Api. Namun, Raja Kera Kristal Api itu tidak langsung mati setelah menderita luka parah. Sebaliknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan dan ganas. Tubuhnya terhuyung mundur lebih dari selusin langkah sementara aura di sekitar tubuhnya dengan cepat melemah. Ini sebenarnya masih hidup? Ying Huan dan yang lainnya terkejut saat melihat Raja Kera Kristal Api masih hidup. Binatang iblis ini benar-benar tangguh. Ekspresi Lindong tenang saat dia mengamati Raja Kera Kristal Api, yang wajahnya berlumuran darah. Dia mengepalkan tinjunya sebelum segel logam hitamnya melesat. Itu melonjak bersama angin, tampak seperti gunung logam karena membawa kekuatan yang menakutkan dan dengan keras menghantam tubuh Raja Kera Kristal Api.
Bang! Suara keras muncul di langit. Tubuh besar Raja Kera Kristal Api segera dihancurkan oleh segel logam besar hingga roboh. Akhirnya, benda itu terbanting keras ke tanah. Kekuatan besar itu mengguncang seluruh negeri. Tanah itu runtuh. Segel logam hitam itu seperti gunung dan meremukkan Raja Kera Kristal Api. Banyak garis retakan besar akhirnya tercipta di tanah sekitarnya. Di langit, Lindong menatap Raja Kera Kristal Api yang tergencet oleh segel logam hitam miliknya. Semburat dingin melintas di matanya, sebelum kedua tangannya langsung bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lengan naga hijau yang sedingin es dan ganas. Tubuh Lindong mengeluarkan suara "swoosh" sebelum dia muncul di segel hitam. Setelah mengepalkan kedua tangannya, dia dengan keras menghantamkan tinjunya ke segel logam hitam. Dentang, dentang, dentang. Suara logam jernih yang mengandung kekuatan yang sangat liar dan keras terdengar dari segel logam. Berdiri di sampingnya, Ying Huan sedikit terkejut ketika dia melihat segel hitam seperti gunung itu sebenarnya langsung dihempaskan ke tanah oleh Lindong. Orang yang sangat kejam. Jiang Kun menelan seteguk air liur sementara seluruh tubuhnya menjadi dingin. Lindong tidak menyerang sebelumnya, tapi siapa sangka dia hanya memilih untuk tidak menyerang. Namun ketika dia menyerang, dia sebenarnya sangat kejam. Setelah serangannya, kemungkinan besar Raja Kera Kristal Api pasti akan mati tidak peduli seberapa besar kekuatan hidupnya. Lindong berangsur-angsur berhenti mengayunkan tangannya yang besar sementara Ying Huan dan yang lainnya menatapnya seolah dia monster. Tubuhnya bergetar dan lengan naga hijau itu dengan cepat menghilang. Setelah itu, dia melihat ke arah semua orang dan mengusap kepalan tangannya yang mati rasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelum dia berkata, "Jika kalian ingin menghabisi binatang iblis, kalian harus mencegahnya untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya jika ia ingin melarikan diri." Masih ada darah segar yang terus-menerus merembes keluar dari bawah segel logam saat ini. Lindong berdiri di atas segel logam. Wajah mudanya, yang seumuran dengan yang lain, menyebabkan Jiang Kun dan yang lainnya merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Mereka mengerti bahwa jika itu adalah mereka pasti tidak akan mempunyai resolusi seperti itu. Orang itu seharusnya sudah mati, kan? Yuan Ling tertawa datar dan bertanya. Lindong tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan segel logam hitam itu terbang menjauh. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi cahaya hitam dan meluncur ke telapak tangan Lindong. Setelah segel logamnya hilang, aroma berdarah segera menyebar ke seluruh tempat. Ying Huan mengendus bau ini dan wajah kecilnya menjadi sedikit pucat. Dia jelas tidak memiliki keberanian untuk berjalan mendekat dan melihat kekacauan berdarah di bawah. Dia segera melambaikan tangannya sebelum tanah di tanah bergerak dan memenuhi lubang besar itu. Setelah menguburkan tubuh yang berlumuran darah itu, Ying Huan akhirnya memeluk sitar zamrudnya dan melayang turun dari pohon yang tinggi. Dia membalik telapak tangannya dan menyimpan sitarnya. Desolate Demon Eye memang sangat kuat. Kamu pasti sangat abnormal agar bisa berhasil mempelajarinya. Ying Huan melirik Lindong. Jika bukan karena Lindong menggunakan Desolate Demon Eye dan melukai Raja Kera Kristal Api dengan parah, serangan ganas berikutnya pasti tidak akan ada gunanya. Jiang Kun dan Yuan Ling di sampingnya juga menatap Lindong dengan rasa takut di mata mereka. Faktanya, mata mereka tidak lagi memiliki sedikit pun rasa bangga dari sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Lindong dan metode kejamnya, mereka tidak lagi berani memperlakukannya seperti seorang pemula. Lindong tersenyum. Desolate Demon Eye akan sangat mengikis mata seseorang setiap kali digunakan. Dengan membayar harga sebesar itu, bagaimana kekuatan yang didapat bisa menjadi lemah? Tentu saja, erosi ini jelas tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong, yang memiliki jimat batu misterius yang menjaga tubuhnya. Sementara Lindong dan yang lainnya sedang mengobrol, suara angin kencang terdengar dari hutan. Segera, mereka melihat Yuan Fang memimpin lebih dari selusin murid dan dengan cepat bergegas mendekat. Ekspresi tegangnya sedikit mengendur setelah melihat kelompok Lindong baik-baik saja. Di mana Raja Kera Kristal Api? Yuan Fang mendarat di tanah, menyapukan matanya dan bertanya dengan heran. Jiang Kun menginjakkan kakinya ke tanah. Mata Yuan Fang menoleh sebelum melihat tanah yang telah diwarnai merah oleh darah segar dan lubang besar di tanah. Segera, ekspresinya sedikit berubah saat dia berseru,
apakah kamu sudah menyelesaikannya? Hehe, itu semua berkat Desolate Demon Eye milik adik junior Lindong. Yuan Ling tertawa. Mata setan yang sunyi? Yuan Fang dan beberapa murid di sampingnya mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Sebagai murid Dao Sekte, mereka secara alami mendengar tentang seni bela diri misterius di Desolate Hall. Namun, mereka tidak menyangka Lindong benar-benar berhasil menguasainya. Jika bukan karena senior Jiang Kun dan yang lainnya melemahkan Raja Kera Kristal Api, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat menerima semua pujian itu. Kakak perempuan Fang, bagaimana dengan kera iblis lainnya? Ying Huan memandang ke arah Yuan Fang dan bertanya. Mereka semua telah dihabisi. Yuan Fang sedikit mengangguk. Setelah itu, matanya menjadi sedikit rumit saat dia melihat ke arah pohon kuno Yuan abadi di jarak yang cukup dekat. Jika berita ini tersebar, kemungkinan seluruh Blood Rock Grounds akan meledak dalam kegemparan. Dibandingkan dengan benih pohon kuno Yuan abadi, seluruh urat nadi tambang ini hampir tidak layak untuk disebutkan. Semua orang mulai berbalik ke arah pohon hitam kuno yang telah terlepas dari tanah. Mata mereka yang panas dan berapi-api dipenuhi dengan keseriusan. Awalnya, itu hanya misi biasa. Namun, hal ini kemungkinan akan menjadi sangat rumit karena hal ini. Bagaimana kita bisa tahu apakah bibit ini akan berbiji? Lindong melirik ke arah Ying Huan dan bertanya. Kita harus menunggu sampai buahnya berguguran, kalau memang ada benihnya, benihnya akan muncul dengan sendirinya. Bisik Ying Huan. Berdasarkan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh buah-buahan, kemungkinan besar buah tersebut akan jatuh dalam waktu kurang dari 5 hari. Lindong meringkuk dan sedikit mengangguk. Apakah kita perlu membawa semua murid ke sini? Yuan Fang bertanya. Itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Lindong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kita harus terlihat santai tapi tetap waspada secara diam-diam. Cobalah untuk tidak menarik perhatian. Yang perlu kita lakukan hanyalah bersikap normal. Jika Blood Rock Grounds semrawut seperti yang digambarkan Ying Huan, operasi skala besar hanya akan menarik perhatian orang lain. Jika berita tentang pohon kuno Yuan abadi tersebar, kemungkinan besar mereka akan berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Yuan Fang mengangguk. Meski Lindong tidak punya wewenang, sarannya sudah diperhitungkan dan bijaksana. Karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menolak perkataannya. Kalau begitu, kami akan menunggu dengan tenang selama 5 hari. Mata Ying Huan beralih ke pohon kuno Yuan abadi sambil perlahan mengepalkan tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa misi ini akan menjadi sangat merepotkan.